masuknya NLP di dunia kehidupan saya dengan Mas Roni itu ada yang luar biasa itu. Gitu. Iya. Ya justru ini saya mau ngarah ke sana ini. Makanya saya kan begini, nggak mungkin kan seorang yang sudah sukses di travel bureau gitu kan, udah di level yang paling tinggi, owner kan gitu ya, owner bukan lagi direktur, owner gitu kan. Kemudian sukses dengan, menurut saya sih di usia muda punya perusahaan itu tingkat kesuksesannya sangat luar biasa gitu. Ya waktu itu kerjasama bukan punya saya sendiri sih, kerjasama. Apapun alasannya itu kan hak saya untuk memberikan penilaian. Selagi itu positif kan boleh daripada negatif. Dan kalaupun itu belum terjadi, ya itu bagian dari doa saya. Saya selalu mengatakan gitu. Dan insya Allah diijabah. Kembali lagi gitu kan dengan pengabdiannya Mas Dodi, sehingga kemudian dilengkapi dengan ilmu NLP dan hipnoterapi tadi itu, justru saya akan mengarah ke sana gitu. Mengarahnya adalah apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi lah, ada pemicu trigger lah untuk sehingga belajar NLP dan hipnoterapi. Dan saya tidak mau jawaban pragmatis bahwa saya kan dekat sama Mas Roni, saya nggak mau jawaban itu. jawaban sejujurnya ini. Monggo silakan Mas. Mas Roni itu kan punya tim sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Ada Mas Silih, kemudian almarhum Mas Sahid, kemudian ada Mas Taufik, kira-kira kan begitu. Itu orang-orang muda yang luar biasa pada waktu itu. Nah, beliau sudah belajar tentang banyak hal, salah satunya elemen teknologi, itu adalah sejak mereka masih kuliah kan gitu. Nah, mereka punya kelompok yang namanya kelompok jagongan begini Mas, kelompok santai setiap malam kumpul nyantai di warung bakmi. Nah, namanya bakmi luntur Mas. Nah, bakmi luntur. Teman-teman itu mengatakan disitulah luntur akademi gitu. Karena kalau malam itu sambil makan bakmi, minum teh gitu, minum teh seperti ini gitu, panas gitu, pakai gula batu. Boleh saya minum? Monggo, saya tahu kok itu. Itu arahnya ke sana saya juga tahu. Jadi minum teh itu sambil diskusi Mas. Sambil diskusi. Nah, kemudian Mas Roni sendiri seperti dikatakan Bu Laida ini sudah punya bisnis dengan Mas Anies waktu itu, di kelompok namanya CSED, Anies Baswedan sekarang ini gitu. Mas Anies. Yang ditulis Bu Laida itu namanya CSED. Nah, mereka di Luntur Academy itu kebetulan saya senior kan. Mereka punya ilmunya, saya punya empirisnya, pengalamannya. Waktu itu gitu. Jadi beliau, saya melemparkan sebuah studi kasus, dia mengkaji, mengcracking dengan ilmunya gitu, main teknologinya dengan berbagai macam gitu. Nah, sharing ilmu gitu terus terang, sering begitu. Nah, kemudian Mas Roni sudah selesai, kemudian belajar di Jakarta sebagai staf sus presiden, kemudian belajar NLP, suatu saat saya ketemu, beliau menceritakan bagaimana, waktu itu saya masih aktif di DPRD Mas, di Jogja. Cerita waktu rapat begini. Beliau mengcracking. Mas, Mas Dodi, kamu ini yang kamu lakukan adalah passing begini. Di NLP ada semuanya gitu. Saya belum tertarik Mas. Jadi saya cuma cerita kalau lagi mimpin rapat itu saya bisa mengarahkan orang. Kayak menghipnotis saya bilang gitu. Menghipnotis orang, saya mengarahkan pemikiran saya bisa diterima gitu. Mas Roni cerita tentang NLP itu. Nah, kebetulan saya udah mulai kepikiran nih, apa iya sih ada ilmu seperti itu gitu, luar biasa banget gitu ya, luar biasa banget. Nah, kemudian Mas Roni ada pelatihan di Jogja, saya gabung di Jogja. Nah, kemudian beberapa ilmu saya terapkan ke anak saya di Meru di waktu itu timeline terapi itu Mas, timeline terapi. Hasilnya luar biasa, wah saya jadi ilmu itu memang luar biasa gitu ya. Yang karate itu ya? Ya, waktu itu taekwondo Mas, yang gede yang. Taekwondo, sorry. Ya, taekwondo. Oke. Nah, itu betul-betul rupanya ilmu NLP ini work betul, tidak hanya hanya teori-teori saja, tapi sangat praktis, sangat praktikal gitu ya, sangat implementatif gitu. Nah, kemudian pada waktu itu saya selesai tugas di DPRD. Kemudian memang sudah bicara dengan Pak Roni, saya gabung di Mas Roni untuk mengelola manajemennya kan kira-kira gitu. Sehingga ada kesempatan belajar. Dan terima kasih Bu Laida, terima kasih Pak Roni. Alhamdulillah. Saya sampaikan juga di beberapa statement di sosmed. Itu proses yang saya belajar di Mas Roni dengan DPD-nya
luar biasa. Itu yang saya lakukan sampai sekarang dari ilmunya Pak Roni dan beberapa mentor-mentor yang lain. Dan saya ketemu Mas Yo kan ada di situ juga di perguruannya Pak Roni waktu itu. Di perguruannya Pak Roni. Itu waktu saya Mas Dodi masih itu ya menjadi manajemennya Mas Roni pada saat itu ya. Iya, betul. Luar biasa, dan itu pertemuan membuka dunia baru bagi saya. Dunia dulu saya kan sempit, termasuk cara berpikir saya sempit pada saat itu. Dan saya dan bersama teman-teman yang lain tentu saja juga Mas Dodi ini, sebagai saya, kewajiban saya untuk mengamalkan ilmu yang sudah diberikan sama Mas Roni dan Mbak Laida tentu saja. Dan insya Allah semoga ini ilmu yang kita amalkan Bang Yo, yang Mas Yo sampaikan, saya amalkan, dan teman-teman yang banyak sekali itu menjadi pahala jariahnya Mas Roni dan Bu Laida lah. Amin, insya Allah, amin. Dan kita pastikan itu semua di jalan yang diridai Allah, bukan untuk, karena kan ini pedang mata dua Mas, pedang mata dua ilmunya. Dan sangat luar biasa banget ini, sangat efektif itu sehingga bisa dimanfaatkan dengan segala sesuatu yang itu tadi. Kalau kita tidak gawangi dengan keimanan dan visi untuk bermanfaat, bisa luar biasa menjadi bumerang gitu kan. Nah Mas, ada yang menarik tadi Mas, belum saya nanya loh tadi, bukan nanya sih, belum diskusi, tiba-tiba Mas Dodi udah ngomong pernah di anggota dewan ini rupanya kan. Dulu di DPRD ya Mas ya? Iya, di kota. Nah, itu 2 periode. Nah, ya itu. Nah, itu tadi yang akhirnya membuat saya tertarik untuk menjadikan diskusi lanjutan ini, Mas. Wis jadi anggota dewan 2 periode kan 10 tahun loh, Mas. Bener kan? Yes. 10 tahun. Betul. Nah, terus itu lagi Mas, balik lagi pertanyaan saya. Sing digoleki meneh opo to Mas? Secara materi wis ora usah ditakokke lah gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat kok Mas Dodi ora tau ning omah. Nah, aku bilang gitu, bonding sepur ning pesawat isu-isu subuh wis ning kene nang kono gitu ya. Luar biasa banget. Apa tuh Mas sing digoleki meneh? Selain ya tadi kalau udah manfaat udah kita bahas sebenarnya kan. Ya, kalau udah manfaat itu sudah kita bahas. Nah, apa sebenarnya yang ingin dicapai lagi? Kalau saya sih dalam konteks perjalanan hidup ini ya mengalir aja Mas. Jadi artinya begini, saya punya plan, ya jelas ya, mendevelop skill, kemudian kebutuhan kewajiban saya sebagai orang tua itu tetap saya harus menjadi satu prioritas gitu kan. Tapi untuk plan yang lebih tinggi menurut saya saya tidak pernah menyantangkan itu. Saya mengalir saja untuk dalam konteks seperti itu. Bahkan saya katakan tadi ya, saya tidak membayangkan kemarin setelah di Dewan, kemudian di tempat Mas Roni, kemudian kembali lagi ke Jogja menjadi trainer, kemudian menjadi konsultan beberapa kegiatan politik, kemudian sampai di staf sus, itu sama. Itu betul-betul ya gini Mas. Saya selalu meniatkan prinsip berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik. Karena begini, ini omongan orang tua yang saya dulu Mas. Orang tua itu radikal sekali gini, ekstrim gini ya, bilang gini, Dot, jadi orang itu jangan nanggung, gitu bedanya, jangan nanggung. Kalau mau jadi penjahat, ya penjahat yang paling top. Kalau mau jadi guru yang paling top, yang paling tinggi. Jadi usahakan yang selalu yang terbaik, gitu. Jadi dalam apapun yang dilakukan itu yang terbaik. Maka saya yakin dengan melakukan yang terbaik di garis yang baik-baik, gitu ya. Maka kalau kita meyakini sebuah energi, tracknya itu juga akan, insya Allah tracknya juga baik, kira-kira gitu. Iya. Jadi totalitas gitu lah ya, aja nanggung-nanggung lah gitu ya, totalitas itu ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik ya buat baiklah. Kalau ngomong dari istilah perjuangan dulu sampai titik darah penghabisan lah gitu lah, ekstrimnya ngomong begitu. Sampai di ujung hayat kita, akhir hayat gitu ya, gitu. Jadi maksudnya ya kalau mau melakukan sesuatu itu ya usahakan ikhtiarnya dengan hasil yang terbaik, gitu. Hasil yang terbaik. Itu yang seperti kalau kita training Mas. Training itu sekali kita memberikan pelatihan itu kan rasanya kita dengan uang yang kita terima, rezeki yang kita terima,
dengan kepuasan yang diterima oleh peserta, audien, teman belajar kita. Kalau teman belajar kita itu puas, hasilnya wow gitu kan, rasanya di sini kan beda, Mas. Betul. Kalau mitra belajar kita itu bisa wow gitu, bisa wow, pulangnya wow dan itu excited gitu. Kalau kita kan melakukan yang terbaik, Mas. Kalau kita melakukan sekedarnya asal delivery materi yang tidak ada kajian, tidak ada improve, itu kan ya mereka akan terima juga gitu. Akan terima pasti ya terima rezeki untuk kita tanda tangan sesuai kontrak. Tapi apakah kita bisa puas dengan apa yang kita lakukan? Pasti enggak kan? Mas Jo pasti merasakan itu. Betul. Rasanya pulang itu rasanya rezekinya ada kita terima. Ada yang ganjel gitu ya? Ada yang ganjel gitu. Karena kita tidak melakukan yang terbaik, bukan mendapatkan hasil dan tidak melakukan hasil yang terbaik karena kita tidak melakukan yang terbaik. Kira-kira kan begitu. Ya. Seperti yang yang pertama kali saya terima dari pengertian NLP kan. NLP kan adalah sebuah attitude dan metodologi. Attitude. Gitu ya. Nah, itu pertama kali yang ditanamkan sama Mas Roni ya. Itu saya baru ngehnya itu beberapa tahun yang lalu. Saya belajar NLP itu bukan laba pinter, laba goblok, Mas. Saya akuin sama bodoh saya. Tambah orang ngerti, harus bayar larang lama ngerti ki ngopo toh. Tapi manfaatnya langsung dirasakan. Nah, kan makanya kan itu tadi yang disampaikan sama Mas Roni juga Mas Dodi sejak awal kan, bahwa ini adalah makanya disebut dengan praktisioner, harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin ya orang ngerti kan gitu. Ini kan bukan sebuah belajar NLP terus dadi wong sakti kan ora, harus dipraktekin. Mas, ini saya luar biasa banget bisa ngobrol dan teman-teman siapapun Anda yang mendengarkan jagongan ngayok Yogyakartaan ini, pastikan Anda mendapatkan manfaat. Dan kita baru tahu yang kita ngajak ngobrol ini staf ahlinya presiden loh. Gak gampang. Mantan, Mas, mantan. Iya, apapun sebutannya, yang penting kan staf ahli kan. Mau mantan kayak apa kan staf ahli. Asisten staf khusus. Terus diajak ngobrol nggak kaosan, bengi-bengi, mana kan gitu. Sangat luar biasa. Tapi persoalannya bukan itu, Mas. Yang membuat saya terhormat adalah itu semua adalah sebuah amanah. Itu yang membuat saya merasa terhormat ketika menyikapi segala sesuatu menjadi amanah. Jadi nilainya akan lebih bermakna, value-nya lebih tinggi. Karena banyak orang menganggap jabatan, kepangkatannya adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi kalau saya tidak melihat itu dari Mas Dodi, saya melihat ini sebuah amanah. Itu yang membuat saya menjadi semakin harus banyak belajar sama Mas Dodi. Sangat luar biasa. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Insya Allah menginspirasi ya teman-teman semuanya. Insya Allah ini menjadi manfaat dalam rangka untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih maju dan punya budi pekerti dan akhlak yang luhur. Gitu ya teman-teman sekalian, insya Allah ini bermanfaat dan kembali lagi silaturahmi ini tetap harus jalan terus dari Sabang sampai Merauke sehingga kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkualitas dengan akhlak dan budi pekerti. Matur nuwun teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.